Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena konten kali ini saya buatnya di malam hari. Oke, kembali lagi bersama saya di konten sama-sama belajar. Bahasan yang simpel-simpel saja kali ini tentang berat jenis tanah. Jangan lupa yang memiliki akun Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, nama akun saya Mo Sofyan, N-nya 2, jangan lupa di follow ya. Nanti akan saya follow back juga. Oke, kita langsung next saja ke pembahasan ya. Seperti biasa, untuk daftar isi kita ada 4 bagian tentang pandangan umum, tujuan, diagram alir, dan juga ada rumus yang sering digunakan. Nah, ini misi utama di pertemuan kali ini. Jadi sharing is fun, berbagi itu menyenangkan. Senang sih sharing begini. Ya, kalau ada yang senang, semoga terus konsisten ya saya membuat konten ini. Kenapa demikian? Karena menurut saya kalau kita sudah berbagi ya bakal bermanfaat, semoga sama siapapun itu, baik itu buat diri saya ataupun orang lain ya. Karena saling bermanfaat sesama makhluk hidup membuat hidup menjadi saling bermanfaat. Dan jika konten ini bermanfaat, mari kita like, subscribe, share, and comment ya. Di YouTube saya namanya Mo Sofyan N-nya 2. Oke, kita mulai ke bagian pertama tentang bagian umum atau sebuah pengertian ya. Kita buat simpel saja tentang berat jenis tanah itu apa sih gitu kan. Simpel nih kalau berat jenis tuh. Dari namanya aja sudah ketahuan berat jenis tanah. Ya tentunya kita akan mengetahui tentang berat jenisnya. Jadi yang dimaksudkan dengan berat jenis itu apa gitu kan. Nah ini nih yang dimaksudkan dengan berat jenis nih, angka perbandingan antara berat tanah dengan volume berat air. Ini berat airnya bukan air biasa ya, air suling ya. Kemudian pada volume, ingat pada volume dan temperatur nih yang sama, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti nilainya tidak akan sesuai. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nanti untuk volumenya seperti apa akan saya kasih gambarnya di slide selanjutnya. Ini sebagai informasi aja bahwa nilai berat jenis tanah dapat digunakan dalam pengolahan data proktor ataupun pemadatan ya, dan juga standar penetration test dan yang lainnya. Oke. Nah ini gambar yang maksud saya volume itu. Tujuannya untuk apa sih berat jenis ini? Mengetahui nilai berat jenis tanah ya kan, menggunakan alat piknometer. Nah ini alat piknometernya, ini alat piknometer kapasitas 25 mili. Ya inilah volume ini yang nantinya akan menjadikan sebuah perbandingan antara tanah dan juga air suling ya. Nanti kita akan mengetahui berat jenisnya berapa. Simpel nih untuk diagram alir. Kita pertamanya seperti biasa mencuci alat tentunya, dan juga menimbang. Alat apa sih? Alat piknometer tadi yang tadi saya tampilkan dalam gambar ya. Kemudian juga masukkan benda uji ke dalam piknometer plus tanah. Atau udah kebayang kan, tanah sama piknometer udah dimasukin. Kemudian juga menambahkan air suling 2/3. 2/3-nya dari kapasitas piknometer yang kita gunakan ya. Kalau misalkan 25 mili ya udah 2/3-nya berapa. Misalkan kita kapasitasnya menggunakan yang 500, berarti 2/3-nya dari 500 berapa. Simpel saja kan. Kemudian setelah itu kita panaskan piknometer plus tanah plus air selama 10 menit. Setelah 10 menit ya sekali sambil dimiringkan dan digoyang-goyangkan supaya merata, ataupun supaya udara yang ada di dalam tanah itu tidak ada ataupun keluar. Jadi rongga udara dalam tanahnya tidak ada, dan kita bakal mengetahui berat jenisnya berapa. Setelah dipanaskan tentunya kita dinginkan dulu sampai suhu ruangan, baru kita akan timbang gitu kan. Nah setelah itu menambahkan air suling hingga penuh mas. Nah baru kita timbang setelah penuh, setelah dingin ya ini kondisinya. Lalu memasang tutup piknometer, oke. Lalu membersihkan. Nah setelah ini sebenarnya masih ada nih stepnya, saya lupa masukkan. Kalau perbandingan antara air suling dan juga berat tanah, nanti di akhir ada lagi yang ditimbang, itu hanya air plus piknometer. Airnya full ya kan,
Setelah itu kita tinggal input data, maka kita akan mengetahui berapa nilai berat jenisnya, begitu ya. Nah, ini simpel lagi nih rumus yang sering digunakan. Rumus yang sering digunakan itu adalah berat tanah kering open, berarti sebelum kita uji berat isi tanahnya dibagi berat isi tanah itu ya setelah diuji. Simpel kan? Oke, di sini ada macam-macam tanah ya. Karena di dalam berat jenis ini ada klasifikasinya. Sumbernya dari Hardiatmo tahun 2012, bisa teman-teman cari di buku-buku mekanika tanah banyak. Misal, kita mendapatkan nilai berat jenisnya itu adalah 2,6. Misalkan dapatnya 2,6. Jelek banget tulisannya. Sorry. Misalkan dapatnya 2,6. Misalkan kita mendapatkan 2,6 nih nilai berat jenisnya. Ingat, berat jenis itu nggak ada satuannya ya. Kadang kita keliru sih. Misalkan kita dapat berat jenisnya 2,6, masuknya ke mana klasifikasinya gitu kan. Nah, di sini kita lihat nih di tabel ini, bahwasanya kalau saya dapat nilai berat jenis 2,6, dia masuk ke dalam klasifikasi yang nilai berat jenisnya di rank 2,58 sampai 2,65. Berarti dia masuk ke dalam macam tanah lempung organik. Sesimpel itu untuk memahami ini sebenarnya, ya kan? Oke, sudah itu saja pembahasannya mungkin ya, karena emang segitu saja untuk soal teorema. Untuk perhitungan mungkin nanti akan saya buat konten selanjutnya. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan, silahkan dikoreksi, lalu kita akan diskusikan. Sekali lagi, jika ada punya akun Instagram silahkan di follow ya. Lalu untuk materi-materi ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.